salah Bapa kami Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami ada sebagai kami hari ini Tuhan, itu atas kasih-Mu Tuhan, atas anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Bapa, sebelum kami memulai ibadah kami terlebih dahulu ampunkanlah kesalahan dan dosa kami ya Bapa, supaya kami layak ya Bapa menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu ya Bapa yang kudus. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang baik buat kami Tuhan Yesus. Engkau memelihara kami di sepanjang hari, di sepanjang minggu Tuhan, sehingga Tuhan di bulan pertama, di minggu pertama ini Tuhan, di bulan Mei Tuhan, Tuhan masih memelihara kami itu atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Bapa, kami ingin melayani ya Bapa, kami ingin memuji-muji untuk menyembah yang kudus di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami ini ya Bapa berkenan kepada-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu ya Bapa mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi pelayan-pelayan-Mu yang melayani-Mu ya Bapa. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang mengurapi kami, hanya kuasa Roh Kudus ya Bapa. Bapa, Engkau melihat masih banyak bangku yang kosong ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau pimpin langkah mereka ya Bapa, sehingga mereka bisa bersama-sama memuji, mendengarkan sebagian dari sabda-Mu ya Bapa. Engkau lindungi dalam perjalanan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kami ya Bapa. Firman-Mu yang memberikan kami jalan per setiap beban masalah yang kami hadapi ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi WR sehingga pemain musik kolektan, baik alat-alat yang kami pakai yaitu musik ya Bapa, Engkau urapi juga ya Bapa. Tapi kuasa iblis tidak tinggal diam ya Bapa jika kami ingin bersama-Mu. Untuk itu kami akan bersatu hati, kami akan tekun di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang mengurapi berkatinya ya Bapa. Kami akan memulai ibadah kami dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kami sembah. Haleluya. Amin.
pengorbanan Tuhan. Biarlah jiwa kita terus menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Kristus
Sebab itu jiwa kami terus memuji Tuhan, Amin. mengagungkan kebaikan dalam hidup kami. Lebih lagi kami akan bersorak dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang diberkati katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kabar kita pagi hari ini kabar yang penuh dengan kebahagiaan. Amin. Sebab itu bilang sama kiri kanan sambil salaman, Tuhan Yesus itu baik buat kita. Haleluya, Dia baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
melakukan perbuatan yang ajaib buat kami. Sukacita hati kami terus mau menyembah Engkau. Dalam kisah Engkau akan memberkati kami dengan kebenaran firman. Terima kasih. Anugerah Tuhan begitu besar. Karya Tuhan yang ajaib bagi kami. Terima kasih. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau aku berharga di matamu selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku,
Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang menganugerahkan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita boleh beribadah bersama-sama saat ini.
Sebelum saya ajak saudara membaca firman Tuhan, saudara, saya memang merenung-renung, saudara. Kalau saya doa Bapa kami memang hafal ya, saudara. Saya hafal, terus saya pikir ini kayaknya banyak jemaat yang tidak hafal. Tidak hafal nih doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Ya, jadi saudara kalau lihat doa itu jangan bilang itu doa Tuhan Yesus ya. Jadi ketika murid-murid bertanya, ajarkan kami berdoa, ya, Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Nah, maksud saya begini, minimal doa itu saudara sebagai orang Kristen harus dihafal. Sebentar, sebelum saya lanjut, di bawah suara saya jelas nggak ya? Oke. Nah, jadi setelah saya berpikir itu, saya bilang, oh sudah, jadi setiap sebelum saya menyampaikan firman, habis persembahan, baca dulu doa Bapa kami, baru serahkan ke saya. Jadi begitu juga sekolah minggu nanti. Jadi supaya semua terus hafal itu doa Bapa kami. Ya oke, saudara, itu penyampaian saya. Dan saudara, saya akan ajak saudara membaca Alkitab dalam 1 Korintus pasal 15 mulai ayat 12 sampai 22. Kita akan baca di sana perikopnya kebangkitan kita. Nah, saya sudah bilang beberapa waktu lalu, bulan ini saya terus akan menyampaikan dalam topik kebangkitan. Nah, kita sudah bicara loh saudara mengenai kebangkitan Yesus Kristus, baik terjadi di hari Minggu, baik juga kebangkitan Yesus Kristus mengenai kemanusiaannya yang bangkit. Dan saya juga bicara saudara mengenai kebangkitan Yesus itu, saudara, yang membangkitkannya adalah dalam kemanusiaannya, yang membangkitkan adalah pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Tiga-tiga membangkitkannya. Itu dalam natur manusia Yesus. Dan kita saudara sekarang masuk pada poin yang berikut ini, yang keempat kalau tidak salah. Saudara bicara mengenai kebangkitan, saudara, seperti di sana kebangkitan kita atau kebangkitan tubuh kita. Ini penting untuk kita belajar, saudara. Penting kita mengetahui bahwa orang Kristen itu, saudara, di mana melalui firman Allah dan juga bagaimana Yesus itu mati dan bangkit, demikian juga orang percaya itu nanti akan mati dan bangkit kembali, kecuali Yesus datang hari ini. Kita tentu dalam Alkitab memberikan penjelasan diubahkan tubuh kita. Tapi kalau Yesus datang 100 tahun lagi, berarti kita pasti mati dan bangkit kembali. Nah, konsep kebangkitan ini tentu saudara harus kita imani. Karena sebagaimana Yesus telah mati dan bangkit. Sebab itu saya ajak saudara membaca Alkitab. Saudara, kita akan bicara mengenai kebangkitan tubuh orang percaya, sama dengan tubuh Yesus. Ayat yang ke-12 sampai 22. Mari bangkit berdiri, lantai bawah juga bangkit berdiri. Pergantian saya ayat 11 surah ayat 13. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta kepada Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau mereka benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menanamkan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malu dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Bersama-sama 2, 3. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam,
Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Kalau saudara lihat dari ayat-ayat ini, saudara, betapa penegasan dari firman Allah melalui Rasul Paulus, saudara, untuk meyakinkan jemaat yang ada di Korintus bahwa pertama ini memang sangat penting memahami tentang kebangkitan. Baik Yesus bangkit, baik juga orang percaya nanti akan bangkit. Atau saudara, kebangkitan tubuh semua orang. Bahkan firman Allah tadi berkata, kalau seandainya tidak ada kebangkitan, apa kata firman Allah? Sia-sialah kepercayaan. Begini saudara, di jemaat Korintus ini kita balik ke ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan, ingat tadi saya sudah bilang, jadi Kristus dibangkitkan, siapa yang bangkitkan? Tubuhnya ya. Ingat tadi saya bilang Bapa, Anak dan Roh Kudus, lalu kita sudah belajar itu semua terlibat. Dibangkitkan dari orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Saudara, ini jemaat di Korintus ketika Paulus datang, ternyata dia itu Kristen, percaya Yesus, tapi tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Padahal saudara, kalau mundur ayat 4, ini firman Allah berkata melalui Paulus juga, ini pelajaran penting. Coba ayat yang keempat sampai 5 ya, kita baca 1, 2, 3. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menempatkan diri. Ayat 3 kan. Yang saya bilang ini sangat penting. Nah ini baca 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa? Apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, Paulus mau menjelaskan ulang kepada jemaat di Korintus, ini penting saudara, memahami kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu sangat-sangat penting. Karena itu perkataan kitab suci. Ingat, dasar kita beriman dari kitab suci atau Alkitab. Itu sangat penting. Bukan dasar dari perkataan orang lain. Nah, saudara, dari sini balik lagi ke ayat yang ke-12, saudara. Setelah Paulus berkata ini adalah pelajaran yang sangat penting untuk diimani dan harus diimani, sekarang dia berkata begini, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang pengikut Yesus atau kamu kok orang Kristen kok mengatakan bahwa tidak ada apa saudara? Kebangkitan. Ada kebangkitan. Bukankah Yesus pada waktu masih hidup dia bangkitkan orang mati? Lazarus sudah 3 hari dalam kubur, dia bangkitkan. Tetapi kan dia itu mati, maka ayat kita baca selanjutnya dia berkata, bukankah Yesus itu adalah yang sulung dari antara orang mati? Kalau Lazarus dan yang lain itu bangkit, mati lagi. Tapi Yesus mati dan bangkit, tidak pernah mati lagi. Dalam natur manusia dia ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dikatakan begitu. Nah, saudara, berarti ini saudara sangat penting bagi kita. Kenapa saudara? Karena juga pada akhirnya sekarang saudara, itu terus terjadi saudara. Itu ada baik secara aliran tertentu, agama tertentu, ada yang tidak percaya ada kebangkitan tubuh, ya, ada yang percaya itu manusia setelah mati cuma hidup di alam semesta, melayang-layang begitu ya. Tidak ada percaya kebangkitan. Nah, khususnya saya bicara sekarang Kristen. Ada namanya saudara Kristen yang liberal. Liberal itu tidak hanya ada di Kristen ya, semua agama ada liberalnya. Mau agama apapun dia pasti ada menganut aliran liberal. Nah, tergantung dia di agama mana, akan dia liberalnya di mana. Nah, contoh begini, liberal dalam Kristen. Orang liberal itu saudara, pertama, dia tidak percaya Alkitab itu adalah firman Allah. Dia hanya percaya Alkitab itu berisikan firman Allah. Jadi konteksnya tidak semua tulisan dalam Alkitab itu firman Allah. Itu orang liberal. Nah, saudara, kedua, orang liberal itu tidak percaya ada kebangkitan. Nah, ini dia saudara. Dia tidak percaya ada mujizat-mujizat.
Itu liberal, tapi Kristen. Itu Kristen. Nah, maksud saya begini, roh ini saudara tidak pernah berhenti. Bukan berarti baru ada sekarang. Itu sudah ada sejak zaman abad pertama. Ini sehingga Paulus berkata, bagaimana mungkin kamu orang Kristen tapi tidak mau percaya ada kebangkitan? Nah, saya bilang tadi ini liberal ini terus ada. Saya bisa bayangkan saudara, ini terus ada. Ya lama-lama orang juga saudara, kalau dia jarang dengar firman atau belum berkomitmen iman dalam hal kebangkitan orang mati itu ada, itu bisa juga terpengaruh saudara. Bisa terpengaruh, oh tidak ada kebangkitan. Nah ini kan bahaya saudara, bahaya. Sehingga melalui materi saat ini saudara, saya akan menekankan kepada kebangkitan orang percaya. Itu sangat penting bagi kita. Nah sebab itu begini saudara, di dalam penjelasan saya ini, saya akan bawa saudara masuk dulu ke ayat 13. Baca 1, 2, 3. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Nah, selain ini saudara, sedang penjelasan ini, saya mau tahu tadi saya bilang liberal ya. Sebetulnya saudara, jemaat di Korintus ini terpengaruh dari namanya saudara ajaran yang diajarkan oleh di agama Yahudi itu. Mereka ada ahli Taurat, Farisi, Saduki, Eseni, kaum Selok. Jadi maksudnya sama sekali saya gambarkan bagi saudara. Kalau saudara lihat Kristen, ada Protestan, Advent, Katolik, Pantekosta, begitu. Tapi Kristen, banyak aliran begitu. Nah agama Yahudi juga begitu. Nah di dalam aliran agama Yahudi saya bilang tadi, kaum Selot, kaum Eseni, kaum Farisi, Taurat, dan Saduki, saudara, itu ada satu aliran yang mengajarkan di abad pertama itu, saudara, itu adalah aliran Saduki, tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Nah sehingga saudara, kalau saudara tarik ke belakang dalam pengajaran saya beberapa minggu lalu, ketika orang Saduki ini, saudara, yang duduk di mahkamah, saya mau bilang mahkamah agama, iya mahkamah agama, ya benar, kok yang masuk di otak saya tadi hampir saya bilang mahkamah agung, saudara, mahkamah agama ya, mahkamah agama yang 70 tua-tua itu kebanyakan orang Saduki. Makanya ketika Yesus bangkit, mereka rela keluarkan uang sebanyak mungkin, bayar itu tentara Romawi supaya bilang Yesus tidak bangkit. Karena kalau Yesus bangkit, itu ajaran mereka itu langsung dibantah. Kok kamu ajarkan tidak ada kebangkitan? Kenapa Yesus itu bangkit? Nah itulah saudara, orang-orang Saduki pada waktu itu langsung membayar tentara Romawi untuk memberitahu bahwa tidak ada kebangkitan. Nah oke, sampai di sana. Tapi saya mau bawa saudara, ternyata ajaran Saduki ini saudara sudah masuk di jemaat Korintus. Sudah masuk ke sana bahwa tidak ada namanya kebangkitan. Nah saudara begini, satu keyakinan itu kan tidak mudah diubah saudara. Tidak mudah untuk dirubah. Sehingga Paulus ini kalau saudara lihat saudara dalam kata-kata pengajaran firman Allah ini, dalam 1 Korintus pasal 15, sampai dia berkata itu sangat penting. Bahkan dia berkata tadi, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kepercayaan. Coba baca 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan apa? Sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau tidak ada kebangkitan Yesus, untuk apa kata Paulus kalau kita ikut Tuhan terus setelah orang mati selesai tidak ada apa-apa, ya sudah percuma. Yang benar kata ayat 15 apa saudara, yang benar adalah kebangkitan itu ada. 15 baca 2, 3. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah
membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, kalau andai kata benar, maksudnya ketika berdialog, ini kan ajaran daripada Saduki. Benar gak ajaran Saduki itu? Ternyata ajaran Saduki itu dibantah. Sebetulnya Yesus sudah membantah ajaran Saduki pada waktu Yesus masih hidup, belum mati. Kan dia sudah membangkitkan beberapa orang mati. Itu caranya sebetulnya Yesus itu membantah ajaran Saduki yang pada waktu itu bukan saja mereka ada dalam satu aliran di agama Yahudi, tetapi berkuasa dalam pemerintahan agama Yahudi. Saya bilang dulu, seandainya ada 70 kursi untuk diduduki pemerintahan agama itu bisa-bisa saudara mungkin mereka itu menduduki 50 kursi orang Saduki. Pengaruhnya luar biasa. Makanya saudara, Yesus membantah mereka punya ajaran Saduki, punya ajaran itu melalui membangkitkan Lazarus, sudah memperlihatkan di Alkitab berapa orang dibangkitkan, termasuk Yesus sendiri. Makanya Paulus juga mau ulang di sini. Andai kata benar tidak ada kebangkitan, sia-sia iman kita. Tetapi yang benar adalah ada itu kebangkitan orang mati. Nah, saudara, saya ajak saudara melihat dulu gini. Saudara lihat dulu Lukas pasal Matius 22 saja. Matius 22 Matius 22 ayat 32. Mundur sedikit, mundur ke 27. Sorry, ini mundur lagi, sorry. Ini dialog antara orang Saduki bertanya kepada Yesus mengenai bagaimana kalau ada yang meninggal terus dia nikah lagi. Nah, kita kan prinsipnya begini, saudara. Mundur terusnya sampai di pertama di perikop itu. Maksudnya begini. 22 mungkin ya. Terus mundur. Terus maju, sorry, 23 atau 24. Sorry ya, saya cuma keingat ini. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki. Nah, saya bilang tadi ini dia, saudara. Datanglah beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa saudara, tidak ada kebangkitan. Nah, ini ajaran mereka orang Saduki. Mereka bertanya kepada Yesus. Baca. Padahal Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Ayat 25. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Terus demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Jadi ini adatnya orang Yahudi demi memelihara keturunan mereka. Karena kan mereka yang dibilang Tuhan, kamu harus jaga keturunan kamu, darah keturunan itu, saudara. Jadi mereka sesama Yahudi harus menikah, begitu. Nah, jadi adat mereka kalau dia seorang ini perempuan, terus yang lakinya meninggal, wajib lagi yang kakaknya satu atau adiknya satu nikahkan lagi supaya ada keturunan, menjaga keturunan darah Yahudi, begitu. Itu intinya. Tapi ada persoalan nih bagi orang Saduki. Kalau betul ada kebangkitan, nanti di sorga si satu perempuan ini menjadi istrinya siapa di antara 7 ini? Nah, terus Yesus marah. Sorganya kita orang Kristen itu bukan sorga kayak orang lain. Tidak ada kawin-mengawin di sana. Sorganya orang Kristen tidak ada seks di sana. Coba baca terus. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Ayat 28. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Nah, ini Yesus menegur mereka. Selanjutnya Yesus menjawab mereka, kamu apa? Sesat. Memang orang Saduki itu sesat. Jadi Yesus bilang orang Saduki itu sesat. Kamu mempercayai pertama tidak ada kebangkitan, kamu itu sesat. Jadi orang yang percaya tidak ada kebangkitan, yang bilang sesat siapa? Yesus. Yesus bilang kamu itu sesat. Kedua,
Kalau orang mempercayai di sorga masih ada kawin mengawinkan, itu juga sesat. Tidak ada kawin mengawinkan di sorga. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Ini bukan roh ya saudara, maksudnya malaikat itu tidak kawin dan mengawinkan, tidak berketurunan, itu malaikat. Ya sudah, kita itu nanti ada kebangkitan tubuh, tapi kehidupannya seperti malaikat. Tidak ada kawin mengawinkan di sorga. Nah, kita balik. Ini ajaran daripada Saduki, yang dimana Yesus itu membantah dia. Kalau kamu mengajarkan itu tentang tidak ada kebangkitan, kamu itu sesat. Kalau kamu juga berpikir kalau toh ada kebangkitan, terus kamu pikir ada kawin mengawinkan di sorga, kamu juga sesat. Makanya jemaat Tuhan, kita beda sorga kita dengan agama seberang, beda ya. Kalau sorga kita, di sorga tidak ada kawin mengawinkan. Kalau di sana ada pesta kawin. Beda kita nih saudara. Jadi kalau saudara yang mau menikah, mau kawin, ya kawin waktu di bumi. Jangan pikir nanti di sorga aja saya mau nikah. Tapi kalau saudara, kalau mau menikah, kalau di sini, ya begitu ya saudara. Saudara yang duda ditinggal istri meninggal, boleh menikah lagi. Saudara yang janda ditinggal suami meninggal, boleh menikah lagi. Tapi kalau sudah saudara, kalau tidak meninggal, ya kita bilang jangan menikah, lebih baik sendiri. Ya kalau cuma cerai hidup, nah gitu sendiri. Ya oke, saudara, kita tinggalkan lagi itu saudara. Ini kita masuk sana karena ini gara-gara Saduki. Jadi minimal saudara percaya dulu, saudara, apa yang dikatakan Yesus bukan apa yang dikatakan Saduki. Amin saudara. Bukan diajarkan Saduki, tapi saudara, ini juga Yesus bilang bahaya pengaruhnya. Ragi, Yesus bilang hati-hati ragi daripada baik orang Farisi, Saduki. Karena ajaran mereka, saudara, ajaran Saduki tidak ada kebangkitan. Padahal kalau kita balik lagi ke 1 Korintus tadi, itu adalah ajaran atau berita yang sangat penting yang harus diimani oleh orang percaya, bahwa nantinya ada kebangkitan orang mati. Nah, saudara Islam Tuhan, saya ajak dulu saudara baca lagi Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 4. Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 4. Ini kayaknya masih Saduki. Ya benar, kita baca ya. Minimal begini saudara, tujuan saya kasih lihat begini supaya saudara punya prinsip iman tentang kebangkitan. Karena begini saudara mau bergaul kemanapun, saudara pasti akan temukan, memang orang tidak akan berkata begini, saya ini aliran liberal. Tapi minimal saudara ketika ngobrol, saudara bisa secara rohani saudara tahu ini orang liberal. Ya, pemahamannya liberal. Cuma kan saudara di dunia modern sekarang, satu keyakinan orang saudara tidak boleh, oh kamu itu sesat, tidak boleh saudara. Ya, semua keyakinan orang dilindungi oleh undang-undang dalam hal ini. Tetapi tanggung jawab rohani kita, saudara, minimal pertama tanggung jawab rohani itu saudara, kita punya tanggung jawab pada diri sendiri dulu untuk membentengi hidup kita. Bahwa ketika bertemu dengan orang aliran liberal tidak percaya ada kebangkitan, ya sudah, minimal saudara punya pertahanan iman bahwa kalau saya percaya. Nah begitu saudara, percaya. Tapi kalau sudah punya kekuatan iman, bisa berapologet atau bisa mengajarkan, ya saudara minimal ajarkan juga. Begitu bahwa ada kebangkitan. Di mana ayatnya? Di 1 Korintus pasal 15. Kan begitu saudara. Terlalu banyak sebetulnya kebangkitan. Atau saudara bisa lihat, oh ini orang tidak percaya kebangkitan. Minimal saudara langsung kepikir, oh ini orang aliran turunan dari Saduki. Tapi bukan berarti dia berdarah Yahudi. Ajarannya itu dari Saduki. Oke, kita baca 1, 2, 3. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi siapa saudara? Imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki.
Jadi imam-imam ini, saudara, itu orang-orang Saduki bawa juga anggota mereka untuk orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa apa? Dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi saudara, ketika Petrus mengajarkan bahwa ada kebangkitan orang mati. Kan ini poinnya penting, saudara, begini. Jangan sampai ketika seseorang itu, oh ya sudahlah, yang penting saya mempercayai, seperti saya bilang ada satu aliran agama, saudara, yang sudah pokoknya sebetulnya kalau sudah mati selesai tubuh ini, begitu, selesai tubuh ini. Sementara itu dia beriman itu yang salah. Tahu-tahu nanti Yesus datang kedua kali dia bangkit. Kan begini, saudara, orang mau percaya tidak ada kebangkitan, Tuhan tidak akan ikuti dia. Sekalipun dia tidak masuk surga, tetap dia akan bangkit. Ini kan orang ini bangkit bukan cuma orang yang mau masuk surga, orang masuk neraka juga bangkit. Jadi mau dia percaya seperti Saduki, dia percaya tidak ada kebangkitan, tetap akan bangkit dia. Bisa paham, saudara? Oh, saya tidak percaya ada kebangkitan, bukan berarti dia percaya tidak ada kebangkitan terus betul-betul dia tidak bangkit. Enggak, saudara. Nanti tetap dia bangkit. Setelah orang Saduki ini bangkit dan alirannya itu yang percaya tidak ada kebangkitan, nantinya tahu-tahu dia bangkit. Ternyata ada kebangkitan. Tapi mohon maaf ya, saudara, bukan juga nanti dia baru ngerti. Enggak, saudara. Setiap orang pada waktu dia mati langsung dia tahu. Aduh, pertama dia tahu dia langsung masuk neraka. Yang tidak percaya Yesus kan, saudara. Aduh, saya masuk neraka. Masuk neraka belum ada tubuh saja sudah tersiksa. Yang ingat Lazarus dengan orang kaya itu ya, mereka sudah bisa komunikasi dalam kitab Lukas itu ya. Dia bilang, aduh di sini haus, kan begitu ya, saudara. Haus, minta air setetes saja. Wah, setetes air mahal, saudara, di neraka. Setetes air saja. Tapi tidak bisa dapat, saudara. Jadi hausnya itu haus kekal, terus menerus haus di neraka. Nah, oke, saya tinggalkan lagi dulu itu ya, saudara. Nanti satu waktu bicara surga dan neraka lagi kita. Jadi ininya, saudara, maksudnya konsep tentang kebangkitan yang diajarkan Tuhan harus diimani oleh orang percaya. Sehingga saudara, jemaat di Korintus, Paulus datang menegur mereka, kamu harus imani ini. Bukan sebatas kamu imani, tapi kamu juga harus mengajarkan itu, bahwa ada kebangkitan orang mati. Makanya ketika Petrus mengajarkan itu, saudara, itu imam-imam yang beraliran Saduki ini, saudara, mereka ajak orang-orang Saduki itu bikin ribut di sana. Supaya apa? Berhenti pemberitaan itu. Nah, memang saudara, yang pertama sebetulnya iblis tidak senang memang orang mempercayai adanya kebangkitan. Supaya tujuannya iblis apa? Supaya orang hidup, udahlah kamu santai aja, toh setelah mati selesai. Padahal kan tidak demikian, saudara. Yang benar adalah firman Allah berkata ada kebangkitan. Nah, saya lanjut lagi, saudara. Saya mau lompat lagi. Saya pindah dulu, saudara, ke 1 Tesalonika 4 ayat 13 kita baca di sana ya. Tapi sampai 18 itu, supaya saudara dapat memahami tentang kebangkitan. Jadi saya mencampur tadi ya, saudara, dari pasal itu, soalnya Paulus menjelaskan, firman Allah menjelaskan Rasul Paulus. Saya campur maksudnya begini, di situ pasal kita baca ada kebangkitan Yesus, ada kebangkitan orang mati nanti. Jadi dua itu, maksudnya tidak lepas bahwa Yesus itu sudah jadi contoh sebetulnya. Kalau Yesus sudah bangkit, kita juga pasti ada kebangkitan. Dan saya menjelaskan tadi bahwa bagaimana firman Allah itu membantah sebetulnya ajaran daripada Saduki yang sudah beredar di jemaat Korintus. Nah, sehingga pesan saya juga melalui firman Allah tadi itu bahwa sebagaimana kita sekarang juga berhadapan dengan ada orang berkeyakinan atau aliran-aliran Saduki yang sudah turun, dan yang getol memberitakan itu sekarang adalah orang-orang liberal tidak percaya adanya kebangkitan.
Tapi bagi kita harus tetap berkomitmen kebangkitan itu ada. Makanya kita pindah dulu di 1 Tesalonika 4 ayat 13. Mari kita baca ya. Karena sampai 18 pria dan wanita membaca. Mari kita bangkit berdiri dulu. Lantai bawah juga bangkit berdiri. Pria dulu. 1, 2, 3. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 18. Karena itu dibutuhkanlah seorang yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sampai di sini. Tuhan berkati. Silakan duduk. Balik ayat 13 tadi. Nah, perhatikan, saudara. So, perhatikan di sini ayat 13. Ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara. Jadi Paulus mau menjelaskan lagi, kami tidak mau kepada jemaat Tesalonika ya. Kami tidak mau kalau kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Mungkin ada di antara kita begini, saudara. Orang yang sudah meninggal kemana? Lalu sudah sempat saya juga bilang begini. Orang kalau meninggal itu tubuhnya ada di dalam kubur, nanti jadi debu tanah. Tapi roh jiwanya balik, saudara. Pokoknya baliknya kepada Tuhan. Entah nanti Tuhan. Pokoknya semua orang itu roh jiwanya kalau mati balik pada Tuhan. Siapapun dia, mau dia orang percaya tidak percaya, balik pada Tuhan. Baru setelah ketemu Tuhan, Tuhan taruh kamu di sana, kamu di neraka, kamu di surga. Balik dulu pada Tuhan. Yang jadi begini, pada waktu orang mati, saya pernah bilang begini. Sebenarnya semua orang itu pada akhirnya percaya Yesus. Oh, Yesus Tuhan, tapi tidak masuk surga ya. Dalam arti begini, kalau dia sudah mati, pada waktu dia mati, dia kan balik pada Tuhan, semua roh jiwanya. Dia lihat, ternyata sana dia agama seberang. Ternyata Yesus itu betul Tuhan. Gitu. Oh, orang Kristen punya Tuhan benar nih. Oh, saya mau percaya Yesus Tuhan. Nah, itu istilah terlambat. Tidak bisa. Kamu udah percaya, memang saya Tuhan. Karena waktu di bumi, kamu waktu masih hidup, kamu tidak percaya saya Tuhan, saya tetap Tuhan. Begitu. Kamu tidak percaya saya Tuhan, saya tetap Tuhan. Sekarang, mungkin Tuhan akan bilang begini, mungkin ini. Parafrasisannya saja. Dulu kan kamu pernah dibilangin sama teman kamu, sama ibu, malah kamu dulu yang bilang-bilang, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu tidak hakim, dia tidak mati, dia disumpahkan. Nah, sekarang kamu lihat saya. Kamu udah lihat saya kan? Iya. Oh iya, saya mau percaya. Tapi kalau dia udah mati, Tuhan bilang enggak. Masuk sana tempatnya. Makanya begini. Kenapa saya terus getol, saudara, menginjil? Kita juga harus menginjil, memberitakan kabar baik tentang keselamatan. Karena kalau orang itu sudah mati, sekalipun dia nanti, ternyata Yesus itu Tuhan yang benar, kalau dia sudah mati, tidak bakalan masuk surga dia. Dia boleh percaya Yesus untuk masuk surga kalau masih hidup.
Makanya kalau saudara seandainya ada keluarga, ada teman, saudara datang kunjungi, dia sudah sekarat. Nah, coba beritakan Injil kabar baik, Yesus Juru Selamat. Siapa tahu di situ dia percaya, mumpung masih hidup. Amin. Kan ada orang yang ada di Alkitab, ada nggak saudara? Orang yang sudah mau mati, baru Tuhan selamatkan, terima Yesus. Siapa dia? Yang disalib samping Yesus kan? Dia sudah mau mati. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan, tanamkan dalam iman kami, bahwa sebagaimana Yesus sudah mati dan bangkit, demikian juga Tuhan dalam iman kami Engkau tanamkan bahwa sesungguhnya ada kebangkitan bagi orang percaya, bahkan kebangkitan semua orang. Sebab itu ya Tuhan, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Tuhan, roti dan anggur Engkau kuduskan untuk membawa kami Tuhan mengingat akan tubuh dan darah Kristus yang telah mati, telah bangkit, menebus dosa kami. Kami akan terima ini. Kalau kami ada yang lemah, Tuhan Engkau kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kekuatan iblis Tuhan hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima tubuh dan darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bukan dengan barang fana. Roti yang melambangkan tubuh Yesus dan darah Kristus. Sebab apa yang telah kuduskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan pegang cawan dengan tangan kanan kita.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus." Minum dengan iman. Mari angkat tangan kanan kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, tubuh dan darah Kristus yang telah menebus dosa kami. Engkau telah mati, Engkau telah bangkit bagi kami ya Tuhan. Dan kami berterima kasih buat perjamuan kudus saat ini. Setiap kami yang telah menikmati tubuh dan darah Kristus, Tuhan Engkau berkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk, saya serahkan kepada Ibu. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita dengan kebenaran firman Tuhan dan tubuh dan darah Kristus. Kita percaya semua kita semakin lagi di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena berkat kebenaran firman kami kembali diingatkan, berkat tubuh dan darah-Mu kami kembali dikuatkan. Sebabnya karena syukur kami kepadamu, kami akan memberikan korban persembahan kami yang kedua. Tuhan kuduskan setiap tangan yang memberi, dan kami percaya dengan hati yang tulus kami memberi, kami diberkati Tuhan. Terima kasih, kami memberi dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, harapanku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Puji Tuhan, setiap persembahan kita. Dan pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan terus bukakan rahasia firman Tuhan buat kita semua melalui Bapak Gembala. Kesehatan Tuhan selalu berikan untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Puji Tuhan, pada yang sudah bertugas, kita percaya kita diberkati Tuhan, dan seluruh kehadiran jemaat Tuhan yang ada, percayalah bahwa tidak pernah sia-sia, tetapi Tuhan akan selalu memberkati kita. Kita akan dengarkan pengumuman untuk kegiatan kita di sepanjang minggu yang berjalan. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini, Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Hari Kamis ada ibadah konsel. Hari Jumat ada ibadah gabungan WSP dan Pelprip di gereja. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi. Bertepatan dengan kegiatan retreat,
ibadah YMB diadakan kembali minggu depan. Hari Minggu, jadwal berjalan seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja. Di bulan Mei juga akan diadakan diakonia Pelprip dan WSP melalui pengobatan gratis bagi warga Ciangsana, dan disertai juga dengan pembagian bansos bagi warga lansia Ciangsana melalui wadah YMB dan sekolah minggu. Diakonia ini akan berlangsung selama 9 kali sesuai jadwal yang sudah dituliskan di bawah ini. Dan di bulan Mei, akan diadakan ibadah padang dalam rangka memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ibadah padang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Mei jam 9 pagi, untuk lokasi, bertempat di Buperta Cibubur. Berikut ditampilkan cuplikan video diakonia YMB dan sekolah minggu di bulan April. Puji Tuhan, itulah pengumuman untuk kegiatan kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman kedua pemula. Silakan kepada panitia. Ya, jadi mau tambah sedikit aja. Shalom semuanya, selamat pagi. Kami dari panitia retret ingin menginfokan bahwa minggu depan udah acara kita hari H yang diadakan di Villa Zenit di Puncak tanggal 10 sampai 12 Mei. Jadi sekarang udah posisinya kita udah close registration ya, jadi udah nggak ada peserta lagi yang bisa daftar, dan puji Tuhannya kita bisa mendapatkan sebanyak 48 peserta. Jadi mohon bantu doanya juga buat jemaat semua supaya setiap kegiatan kita selama di sana bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Dan juga mau mengingatkan bagi peserta, hari ini adalah hari terakhir pembayaran registrasi. Dan saya juga mau menginfokan, dan kami juga menginfokan bahwa untuk dana yang terkumpul saat ini adalah sebesar 17.700.000, dan total anggaran kami itu sebesar 29.700.000. Jadi masih ada kekurangan sekitar 11 juta sampai 12 juta. Jadi bagi jemaat yang masih tergerak untuk membantu kami, support kami dalam bentuk dana, bisa ditransfer ke rekening Bank BCA Digital di Blue 00901 5566693 atas nama Ezekiel Reva Manorek.
Kami juga melakukan penjualan pada hari ini berupa bakso dan juga lumpia frozen. Jadi tolong dibeli semuanya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, itu tambahan pengumuman. Mari sama-sama kita support, dukung doa dana yang mereka masih butuhkan di dalam acara retret menengah remaja. Puji Tuhan, memberkati dari tambahan pembala. Dan tidak ada, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di akhir ibadah kami. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami terus menyerahkan seluruh pergumulan umat-umat-Mu, anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap keluarga anak-anak-Mu, berkati setiap usaha pekerjaan umat-umat-Mu. Mereka yang menghadapi persoalan dalam usaha mereka, kami percaya Tuhan ada bersama dengan mereka. Engkau yang melihat, mendidik setiap iman mereka kepada Engkau. Itu sebabnya kami percaya Engkau akan pulihkan segala pekerjaan, usaha dan umat-umat-Mu yang ada, sehingga mereka terus semakin melihat Tuhan bekerja dalam hidup keluarga umat-umat-Mu yang terus mengandalkan Engkau. Bersama-sama kami berdoa untuk Bapak Gembala. Kami percaya Tuhan yang selalu menjaga dan menyembuhkan kesehatan. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang memulihkan kesehatan Bapak Gembala dalam nama Yesus, sehingga kembali melayani dengan total oleh karena kekuatan Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan, Engkau berkati, pakai terus dengan kuasa-Mu, rahasia kebenaran firman terus disingkapkan melalui hamba-Mu, sehingga kami jemaat Tuhan semakin bertumbuh dan bertumbuh untuk semakin setia dalam mengiring melayani Tuhan. Kami lagi berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, anak-anak semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kami berdoa untuk kegiatan YMB yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu Minggu yang akan datang. Kami percayakan mereka semua dalam tangan Tuhan. Berikan sehat selalu bagi mereka, sehingga lewat komunitas yang terbangun ini mereka saling membangun, motivasi, menguatkan, bahkan melayani Tuhan. Itu sebabnya selalu mereka berada di sana. Tuhan yang memberikan mereka kesehatan selalu, sehingga acara mereka boleh berlangsung dengan baik. Segala dana yang masih kurang, kami percaya Tuhan yang akan mengadakan semuanya itu melalui kami umat-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami yang Tuhan sudah berkati saat ini. Dan ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami boleh tiba dalam keadaan yang baik. Kembali kami beraktivitas dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami akan akhiri dan kami terima berkat dari Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu mengangkat tangan kami kepada-Mu ya Tuhan. Pengakuan iman kami, Tuhanlah sumber segala sumber berkat bagi kami. Berkati kami dengan berkat-berkat rohani, juga berkat-berkat jasmani. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus kami semua diberkati Tuhan. Haleluya. Semua taruh tangan di dada, naikkan pujian.